Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Shalom, saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang saudara kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena Tuhan begitu mengasihi kami semua. Patut pada hari ini dalam ibadah ini, kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan. Kami menduduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi setiap hamba Tuhan dengan urapan-Mu secara luar biasa. Sehingga pelayanan kami semua, dari Aser, Kolektan, pemain musik, WL, singer, Tuhan tergabung dalam AVD dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Urapi juga setiap jemaat yang hadir Tuhan dengan urapan dan kuasa Allah, sehingga Tuhan kami boleh pulang dengan suatu sukacita karena Tuhan telah menilai kami satu persatu. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Yang hari ini datang penuh dengan sukacita, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Boleh lihat kanan kiri depan belakang dan boleh kasih senyuman terbaik. Hari ini kita bersukacita, hari kita mau merayakan kehadiran Tuhan. Amin. Let's sing. Woo! Hari ini
Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan. Mari katakan, seindahnya pelangi
Tuhan yang hadir tengah-tengah kami. Siapkan hati kami Tuhan, jadikan kami Tuhan hati sebagai tanah-tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk ditanam. Kami serahkan Tuhan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, memuji, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, tema Biblical Night bulan ini masih membahas seri Living Worship. Jika bulan lalu kita telah mengenal ibadah secara umum, maka dalam bulan ini kita akan secara khusus membahas tentang pujian dan penyembahan. Judul pertemuan Biblical Night ini adalah Divine Adoration. Dalam pertemuan ini, kita akan mengenal apa itu pujian dan penyembahan, mengapa pujian dan penyembahan itu penting dalam sebuah ibadah, bagaimana memaknai pujian yang kita nyanyikan, dan bagaimana prinsip yang benar dalam memuji dan menyembah Tuhan. Pertemuan akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Menghadapi anak yang mulai memasuki usia remaja memang tidak mudah. Ditambah dengan perkembangan di bidang teknologi yang semakin pesat, para orang tua seringkali mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya yang mulai menginjak usia remaja. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu ke acara parenting dengan tema berelasi dan berkomunikasi yang efektif dengan anak remaja. Acara ini diadakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 9 pagi sampai 11 siang bertempat di basement Gereja Rehoboth Dewi Sertika. Untuk mengikuti acara ini, Bapak Ibu perlu mendaftar terlebih dahulu di link berikut ini. Acara ini diadakan secara gratis. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus KU2, POM, atau Divorsi. Saya tertegun ketika saya mendengar satu pujian yang berkata seperti ini. Semua hari adalah harinya Tuhan. Hari ini, hari nanti, hari apapun yang akan kita hadapi adalah hari yang Tuhan buat untuk kebaikan kita. Amin. Orang yang punya posisi pun kan seperti itu ya. Apalagi kalau dia seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin, dia ngambil keuntungannya sendiri, saudara. Untuk apa? Kepentingannya sendiri. Mengambil keuntungannya sendiri. Supaya apa? Namanya menjadi besar. Namanya menjadi ternama. Harusnya siapa? Yesus yang harusnya menjadi besar.
Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan kami semua. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tibalah saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Mari Tuhan berikan hikmat bagi kami semua, khususnya juga hamba-Mu untuk menerangkan firman Allah dengan kata-kata yang sederhana. Tapi kami boleh mengerti maksud Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami semua. Supaya kuasa Roh Kudus yang akan menguasai kami semua. Dan firman Tuhan ini boleh tersampaikan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara, kalau tidak salah, mulai tahun lalu, tanggal 24 bulan Februari kalau nggak salah, tahun 22, kita mendengar sudah mulai ada kabar perang. Pada saat itu, Rusia, dia menyerang Ukraina pada saat itu. Dan ternyata peperangan itu berkepanjangan sampai sekarang. Itu belum selesai. Kita semua dikagetkan juga dengan apa yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel. Tanggal 7 Oktober baru-baru ini. Kalau kita melihat di TV, itu senjata-senjata yang dipakai itu senjata yang canggih, ya. Di TV dilihat katanya pada saat itu ada 5.000 peluru kendali ditembakkan ke daerah Israel dalam tempo 20 menit. Bayangkan saudara, 20 menit 5.000 peluru kendali masuk dan sampai sekarang menewaskan orang kira-kira 3.000 lebih. Wow, satu hal yang tentu menyedihkan, ya. Tapi pagi hari ini saya akan bertanya pada saudara, kalau Hamas dia melempar tembakan peluru dan ribuan orang mati, dibalas juga oleh Israel sehingga jumlahnya 3.000 lebih. Rusia juga demikian, Ukraina juga demikian. Sekarang pertanyaannya, peluru apa yang ditembakkan tapi orangnya nggak mati? Kalau ditembakkan kena manusia, jantungnya berhenti. Tapi ini peluru ini kalau ditembakkan, jantungnya malah berdebar. Peluru apa itu saudara? Siapa yang tahu angkat tangan? Pulang waktu salaman dapat hadiah. Ya, peluru apa saudara? Saya mau kasih tahu pada saudara, peluru yang ditembakkan adalah love. Bayangkan saudara, seorang pria, seorang cowok, dia menembakkan kata-kata I love you kepada seorang cewek, jantungnya bukan berhenti saudara, deg-degan terus, malah nggak bisa tidur. Tadinya udah mau putus asa, tapi ngedengar tembakan yang demikian, jadi hidup lagi. Love. Hebat sekali saudara, kata-kata love ini, kasih ini, itu hebat sekali. Ya. Sehingga saudara, bukan cuma Alkitab, nanti kita belajar di Alkitab. Tetapi dunia, ya, membuat banyak hal. Apa lagu, apa film, apa drama, berkisar tentang kasih, love.
Sehingga kalau tidak salah tahun 67 sehingga 67 sehingga 73 ada satu lagu yang sangat terkenal di seluruh dunia. Lagunya kira-kira demikian. Love is the many splendor thing. Nah, saudara, dan seterusnya. Love is the many splendor thing. Saudara, penyanyi-penyanyi terkenal pada saat itu menyanyikan lagu ini. Apakah itu Andy Williams, apakah itu Bert Monroe, apakah itu Connie Francis, apakah itu Ray Conniff, atau Frank Sinatra, dan banyak lagi. Mereka menyanyikan lagu itu dan dibuat film dengan dasar love atau kata love itu. Saudara, firman Allah juga bicara tentang itu. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai ke Wahyu, pasti ada terbetik sana, tersirat di sana, tertulis di sana bahwa kasih Allah itu diberitakan di seluruh firman Tuhan ini. Kasih Allah. Apa itu berbentuk pernyataan langsung dari Allah, dari Tuhan? Apakah itu dalam bentuk lambang atau kiasan atau perumpamaan? Pokoknya dari Kejadian sampai Wahyu, kasih itu ada. Nah, kalau kita bicarakan kasih yang segitu banyak saudara di firman Tuhan, tentu waktunya kurang, ya. Perlu berhari-hari cerita tentang itu, cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang apa yang kita rasakan, kasih Allah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau mempersempit dengan judul Counter Cultural Love. Satu kasih yang kasih kontra budaya. Kasih yang bertentangan dengan budaya. Nah, lebih sempit lagi. Kasih yang tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Nah, saudara, itu kita bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Ya. Saya akan bacakan seluruh ayat ini dari ayat 7 sampai ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Yang berbahagia adalah siapa yang mendengar firman Tuhan, mencamkan itu dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Untuk ayat-ayat ini saya ambil ayat yang menjadi pokok pada pagi hari ini, yaitu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 yang tertulis demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah
mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, dunia kita sudah terbiasa dengan kalimat syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Di mana-mana, saudara. Ya. Kalau kita mau melamar pekerjaan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kita yang melamar. Kalau kita mengikatkan diri dalam sebuah kontrak, maka di situ juga ada syarat dan ketentuan berlaku. Bahkan kalau kita jalan-jalan dan di toko atau di rumah makan, di situ ditulis diskon 50%, bukan up to nih, 50%. Kita tentu semangat pergi situ. Dan kalau saudara pergi situ dan saudara beli sesuatu atau saudara makan dan waktu dikasih bilnya, saudara lihat, loh kok nggak ada potongan? Kok nggak ada diskon? Saya sudah tanya begitu kan? Kan di depan ditulis diskon 50%. Nah, saudara, ternyata yang punya restoran atau yang bertugas di sana berkata ada syarat dan ketentuan. Syaratnya adalah kalau kita makan atau kita beli barang sejumlah lebih dari 1 juta atau 1,5 juta atau 2 juta baru berlaku 50%. Jadi ada syarat dan ketentuan. Di mana-mana saudara. Jadi kalau saudara datang ke satu rumah untuk memperkenalkan diri atau diperkenalkan saudara kepada yang punya rumah, dia berkata, ini loh teman saya. Atau saudara memperkenalkan diri, Dedi misalnya. Ya. Oh iya silakan duduk. Dan yang punya rumah mulai melihat saudara dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Maka saudara jangan usah bingung. Mungkin saudara masuk ke sana, masuk dalam rumah itu untuk memperkenalkan diri kepada calon mertua. Saudara nggak baca di depan pintu. Ada pengumuman syarat dan ketentuan berlaku. Saudara, banyak hal berbicara tentang ini. Ada syarat dan ada ketentuan. Berbeda sekali dengan kasih Allah. Kasih Allah kepada orang-orang pilihannya itu tidak ada syarat dan tidak ada ketentuan yang diberlakukan. Benar-benar kasih ini berbeda dan bertabrakan dengan kasih manusia pada umumnya. Pada sebab itu saya katakan tadi counter cultural love. Satu kasih yang kontra budaya. Bertentangan dengan kasih yang dunia berikan pada kita. Nah, sekarang kita belajar apa sebenarnya karakteristik dari kasih Allah yang tanpa syarat itu. Pertama, kasih Allah yang tanpa syarat dimulai dari Allah, yaitu Allah sendiri yang berinisiatif. Kalau kita baca saudara dalam ayat 7 dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Bahkan itu 7a. Bahkan di dalam ayat ke-7b dikatakan sana orang yang mengasihi juga adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Ditutup dengan satu pernyataan, yaitu dalam ayat 8, Allah adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Ya, kebenaran selaras dengan kebenaran ini, Yohanes dia menegaskan bahwa Allah adalah inisiator
Allah berinisiatif untuk kasihnya itu. Dia yang aktif untuk memberikan kasihnya. Kasih Allah bukan kasih yang reaktif. Kalau manusia, saya dikasihi, reaksinya adalah saya juga mengasihi. Itu manusia. Tetapi Allah tidak demikian. Allah berinisiatif untuk memberikan kasihnya. Bahkan Yohanes kita baca tadi di dalam ayat ke-10 Yohanes penulis demikian. Dia pakai kata bukan di sana. Bukan ya. Bukan ya. Ditulis sana semua dalam terjemahan bahasa Inggris juga menulis bukan kita yang mengasihi Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah. Sampai saudara lebih lanjut di dalam bahasa aslinya malah kita itu ditulis 2 kali. Bukan kita, bukan kita loh yang mengasihi Allah. Tetapi dianya juga, ianya atau Bapa, dia itu 2 kali juga. Dia yang mengasihi kita. Dia yang mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Bapa. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tetapi dia, Allah yang mengasihi kita. Begitu ditekankan, seolah-olah Yohanes dia mau memberikan satu gambaran bahwa ada ada 2 pihak di sini, yaitu Allah dan kita. Hubungan dari kita dengan Allah itu bisa terjadi karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengasihi kita. Kalau kita melihat saudara, budaya pada saat itu, culture pada saat itu, dalam mitologi Yunani, kalau dewa-dewa itu mengasihi manusia, tujuannya adalah untuk kepentingan dewa itu sendiri. Jadi relasi manusia pada saat itu dengan dewa-dewa Yunani itu adalah satu relasi yang bersyarat, kondisional, bersyarat. Ya. Apa yang kita lakukan, berapa banyak yang manusia lakukan, itu akan mendapat timbal balik dari dewa. Dan biasanya itu menguntungkan dewa-dewa yang disembah. Tapi dalam hari ini, pada pagi hari ini kita lihat dengan Allah. Kita dengan Allah Bapa adalah satu hal yang indah sekali. Allah berinisiatif untuk mengasihi manusia. Dan Allah selalu ditutup dengan Allah adalah kasih. Dia adalah sumber. Dia adalah originator, sumber dari kasih itu. Dan juga dia adalah Allah yang memprakarsai kasih itu. Dia ini menginisiasi kasih itu. Indah sekali saudara. Hubungan kita dengan Allah. Sebab itu kita lihat dalam firman Tuhan, ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam ayat dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, di situ tertulis bahwa bukan kita yang mencari Allah, tetapi Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dalam Lukas 9 ayat 10 tertulis, Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Siapakah yang sesat? Siapakah orang-orang yang terhilang? Itu adalah kita semua. Dan dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Indah sekali saudara. Yesus, Allah yang kita kenal dalam Yesus, bukan sang Allah yang hanya menunggu kita datang. Ya, atau Allah yang menuntut.
Kalau dia menunggu kita datang maka untuk berhadapan dengan dia, dengan Allah, maka dia akan sia-sia menanti kedatangan kita. Dan tidak mungkin kita berinisiatif untuk mengasihi dia. Kalau dia adalah Allah yang menuntut, maka dia akan kecewa. Karena kita tidak mungkin akan memenuhi apa yang dia tuntut. Kita mengucap syukur bahwa Allah yang adalah kasih, sumber kasih itu, dia berinisiatif untuk datang ke dalam dunia ini dan menyelamatkan kita. Selanjutnya, kasih Allah bersifat karunia. Nah, saudara, kalau berinisiatif saja itu tidak berguna kalau tidak ada bukti. Kalau seorang hanya berkata I love you dan tidak ada bukti bahwa dia mengasihi, percuma saudara. Ya, atau rindu untuk ketemu menggebu-gebu tetapi tidak berbuat apa-apa, maka hal itu akan sia-sia. Ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Allah, di sini kita lihat bahwa Allah tidak demikian. Dia mengatakan kasihnya, dia berinisiatif untuk memberikan kasihnya, dan dia melakukan apa yang dikatakan. Dia melakukan kasihnya dan datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Nah, saudara, cinta kasih yang tidak ada bukti itu tidak berharga sama sekali. Cuma omdo kata orang, omong doang. Ya. Allah dia menyatakan kasihnya kepada kita. Bukan hanya perkataan, tapi dia datang terluka, terhina, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan itu semua diberikan cuma-cuma, gratis pada kita. Mungkin ada yang berkata, wah kalau kasih yang gratis itu murahan pisan dong. Ya, nggak ada harga kok. Oh tidak demikian saudara. Ya. Kasih yang Allah berikan itu bukan kasih yang tidak ada harga. Bahkan kalau kita berpikir bahwa apa yang Allah lakukan kepada kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Tidak bisa kita lakukan. Ya. Begitu besar kasih Allah. Harganya begitu besar, tidak terkira besarnya. Sehingga dengan caranya apa? 3 kali dalam ayat 9, ayat 10, ayat 14 tertulis, dia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Anaknya yang tunggal. Untuk mati di atas kayu salib. Wow, kalau kita pikir lebih dalam lagi, begitu seriusnya dosa kita, sehingga tidak bisa perlakuan lain selain anaknya yang datang untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara, kita lihat begitu besar kasih Tuhan. Betapa seriusnya dosa kita. Karena kalau tidak ditebus, maka kita jelas ada hukuman yang kekal untuk kita semua umat manusia. Tapi dia datang. Dia berusaha untuk menyelamatkan manusia. Kalau ada cara lain dengan tidak mengirim anaknya yang tunggal, maka dia akan lakukan. Tetapi tidak ada cara yang lain. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sehingga Yesus memberikan sebuah contoh. Ya. Bahwa ada setuan yang kaya yang membuka kebun. Apakah itu kebun anggur atau kebun apa. Dan setelah
kebun itu dibuka, ada penggarap di sana. Dan pada saat mau panen, dia kirim pegawainya untuk mengadakan suatu penyelesaian, ya, terima uang sewanya, uang garapannya dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Itu dalam Matius 21 ayat 31 sampai 41. Terus demikian. Dia kirim pegawai-pegawainya untuk pergi ke kebun itu dan mengambil hasilnya dari para penggarap. Waktu para penggarap melihat orang-orang dari Tuhan ini, apa yang dilakukan? Mereka ambil, mereka pukul, mereka tangkap, mereka pukul, mereka bahkan bunuh dia. 2 kali Tuhan ini mengirim pegawainya untuk menyelesaikan urusan di sana. Tapi 2 kali tidak berhasil. Akhirnya Tuhan itu berkata, aku akan kirim anaknya untuk menyelesaikan dengan satu harapan besar supaya anaknya itu bisa menyelesaikan. Apa yang terjadi saudara? Kalau saudara baca dalam Matius 21 itu. Di situ dikatakan bahwa waktu anaknya mau datang, terlihat oleh para penggarap ini, mereka berkata, wah ini dia ahli warisnya. Yuk kita bunuh dia. Dan mereka bunuh anaknya. Saudara-saudara, sebuah transaksi yang sangat berat sebelah. Ya. Kita dengan dosa yang begitu berat, yang seharusnya dihukum. Tapi dia datang dengan kasihnya, kasih karunia. Itu yang disebut kasih karunia. Di mana kita tidak sanggup, kita tidak bisa untuk membalas, kita tidak bisa untuk membayar. Tapi dia datang untuk kasih itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Suasana indah sekali. Itu yang disebut kasih Tuhan yang tanpa syarat. Kasih yang bersifat kasih karunia. Dia lakukan untuk kita semua. Supaya apa? Kita boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Dia. Saudara-saudara, mungkin ada orang-orang berkata begini, kok enak bener? Bapak di surga diam-diam aja ngutus anaknya ke dunia, suruh mati di sana. Saudara, seorang bapak biasanya apabila anaknya dalam keadaan menderita, selalu dia berkata, lebih baik saya menderita. Kalau bapak melihat anaknya sakit dan dia merasa kasihan, dia berkata, lebih baik saya yang sakit. Anak saya nggak usah sakit. Itu kasih bapak. Apalagi di sini, bagaimana Allah melihat putranya yang tunggal, Yesus, mati dia sekali-sekali. Betapa pedih hatinya. Sama dengan pedih dari anaknya yang mengalami itu semua. Itu semua dia lakukan karena apa, saudara? Karena kasih yang diberikan adalah kasih yang bersifat karunia. Kasih karunia yang tidak terbalas oleh kita semua. Kasih karunia artinya kasih yang diberikan pada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerimanya. Dan hal ketiga kita belajar dari kasih Allah ini adalah kasih Allah ini diberikan kepada orang-orang yang tidak berlayak. Pada orang-orang yang tidak berlayak. Di sini katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian ini diambil satu kata, yaitu hilasmos. Ini di dalam Perjanjian Lama, pendamaian ini berhubungan dengan tabut perjanjian. Nah, saudara, tabut perjanjian seperti ini ya. Tabut perjanjian ini
dengan panjang 2,5 hasta. Dengan panjang ini 2,5 hasta. Tingginya 1,5 hasta. Lebarnya dari sini ke sini 1,5 hasta. 1,5 hasta. 1 hasta itu kira-kira ukuran dari siku sampai ke ujung jari tengah. Kira-kira 45 cm. Jadi kalau diukur semuanya kira-kira 2 meter ya panjangnya kali 1,5 hasta itu kira-kira 1, sekian. Dan di dalamnya ada 2 loh batu, ada tongkat Harun yang berbunga, dan di dalamnya juga ada 1 buli-buli emas yang berisi mana. Mestinya 3 barang ini ada di dalam sini. Siapa yang boleh masuk ke sini? Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam tempat tabut perjanjian ini yang berada di dalam kamar mahasuci, ruang mahasuci. Kita tahu bersama-sama Musa diperintahkan oleh Allah membuat tabernakel. Tabernakel itu dibuat 3 bagian, halaman, bagian tengah, di situ ada mesbah dupa, ada candlelight, ya, 7 lilin, dan di situ ada meja roti. Itu ruang suci. Setelah itu ada ruang mahasuci. Ruang suci dan ruang mahasuci itu dibatasi oleh tabir, ya, oleh horden, dan hordennya itu gak kira-kira tebalnya, tebal sekali. Beberapa orang harus mengangkat dan sebagainya. Tapi itu dipasang di situ karena apa? Karena tidak boleh sebarang orang masuk dari ruang suci ke dalam ruang mahasuci. Karena dalam ruang mahasuci ada tabut perjanjian ini. Tabut ini semuanya dibuat dari kayu yang paling mahal, yang ditulis di Alkitab kayu penaga. Dan tabut perjanjian ini seluruhnya dari dalam dan dari luar itu dilapisi oleh emas. Kalau imam besar masuk ke dalam ruang mahasuci, ke tempat ada tabut perjanjian ini, ya, tabut perjanjian ini, saudara, sekali lagi tabut perjanjian, maka saudara, apa yang dilakukan oleh mereka? Imam besar akan motong binatang, yaitu domba, lembu, kambing, dan darahnya dipercikan di atas ini. Ditutup peti perjanjian ini. Tabut perjanjian ini. Dipercikan sana. Tujuannya memercikan darah domba, darah binatang di sana untuk menghapus dosa manusia, dosa umat Israel. Dan tertulis dalam firman Tuhan bahwa Allah berbicara kepada Musa, kepada Israel di sini. Di antara 2 kerub ini, ya, malaikat yang berbentuk malaikat, kerub ini adalah berbentuk malaikat yang ada di atas tutup perjanjian ini, dan Allah berbicara di sini. Jadi apa yang ditulis di dalam Yohanes itu bicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Yaitu Allah berbicara pada saat Allah berrelasi dengan manusia, pada saat imam besar sudah memercikan, ada penumpahan darah di atas tutup pendamaian ini. Ini tutup pendamaian ini adalah tutup dari ini. Ini disebut tutup pendamaian. Tutupnya
tutup dari tabut perjanjian ini. Allah berbicara sana dan Allah menghapus dosa pada saat sudah dipercikan darah. Dan itu semua dilakukan oleh Yesus. Itu semua dilakukan oleh Yesus. Jadi artinya saudara, Yesus menjadi pendamaian antara Allah dan manusia. Yesus menjadi juru damai antara Allah dan manusia. Menghubungkan relasi lagi dengan Allah dan manusia. Allah berbicara sini setelah ada penebusan dosa. Percikan darah. Dan itu semua sudah dilakukan oleh Yesus. Kita tahu semua. Di atas kayu salib, dia sudah mati di sana. Dia sudah menderita di sana. Dan rekonsiliasi terjadi. Relasi terjadi. Kalau dulu di atas tabut perjanjian, ditutup pendamaian ini. Dan sekarang melalui Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Semua saudara kontra cultural, kontra budaya. Budaya pada saat tidak demikian. Jadi pada saat Yohanes menulis ini dan dia memberitakan ini, masyarakat pada saat itu tentu kaget. Dewanya nggak begitu. Kok ini Allah begitu mengasihi, sehingga dengan kasih dia mati di atas salib untuk menebus dosa kita semua. Ya, agama di luar agama Kristen itu cenderung untuk legalistik. Ada peraturan yang dilakukan, ada larangan, ada peraturan yang dilakukan untuk mendapat berkat Allah, ada larangan yang dijalankan untuk mendapat kasih Allah. Tapi puji Tuhan, kita mendapatkan kasih melalui Yesus Kristus. Kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Allah berinisiatif, kasihnya bersifat kasih karunia, dan kita terima itu semua melalui dengan merupakan suatu berkat yang besar dalam kehidupan kita. Dan sekarang yang terakhir, saudara, bagaimana respon kita? Dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 tertulis demikian. Kasih Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini kata-kata keluar dari mulut Yesus sendiri. Setelah dia datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi segala sesuatu. Dan dia berkata, sebelum dia naik ke surga, dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan bagi kita, saudara, bagaimana respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar ini? Bagaimana respon kita terhadap kasih Allah yang tidak ada syarat ini, tanpa syarat ini? Apa yang saudara sudah lakukan? Dan lagi saudara, kita sudah ada di bulan Oktober. Bulan ke-10. Setengah bulan lagi kita masuk bulan 11. 1 bulan lagi, bulan 12, tahun 23 lewat. Cepat saudara merenungkan apa yang saudara lakukan untuk Tuhan dalam tahun ini. Apakah apa yang saudara lakukan? Bagaimana respon saudara terhadap kasih Allah pada saudara yang begitu besar? Biarlah ini menjadi perenungan untuk kita semua. Saya tutup dengan kisah ada seorang wanita, saudara. Seorang wanita, dia dari Albania, satu negara yang miskin, ya, di Eropa Timur sana. Umur 42 tahun dia pergi ke
Kalkuta. Saya kira pasti sudah tahu. Kalau sudah cerita begini, pasti sudah tahu. Wanita itu bernama Ibu Teresia. Dia pergi ke Kalkuta dan kita tahu apa yang terjadi, apa yang ada di Kalkuta. Ya. Di sana kota yang begitu miskin karena orang-orang di sana tuh orang yang miskin semua, melarat, gelandangan, orang yang penyakitan, terutama kusta, sehingga saudara, apabila orang-orang ini penduduk di sana meninggal atau mati, itu nggak bisa dikubur, saudara. Dia pakai alat besar itu, dikerok itu, masukin ke lubang dan ditutup, sekian, beres. Nah, dalam keadaan kota yang seperti ini, kustanya begitu banyak, yang penyakitnya begitu banyak, tidak punya uang, melarat, datanglah seorang wanita yang bernama Ibu Teresia ke sana. Apa yang dilakukan? Dia datang dengan penuh kasih. Dia memanusiakan manusia yang mau mati. Jadi orang yang mau mati itu tidak hanya dipakai, dibuang ke lubang dan dibakar atau dikubur atau ditanam. Tidak, saudara. Ceritanya dia mendampingi orang-orang yang demikian. Sehingga pada saat seorang mau menemui ajalnya, kelihatan orang itu yang setelah didampingi oleh Ibu Teresia, dia begitu tenang gitu, nggak takut, begitu tenang karena dia mendapat uluran kasih dari seorang ibu yang sederhana, Ibu Teresia. Dapat uluran kasih, dia meninggal dengan tenang. Mungkin diperlakukan setelah meninggal seperti yang lain. Tapi pada saat dia meninggal seperti seorang manusia. Bukan barang rongsokan yang hanya bisa dibuang gitu. Itu yang dia kerjakan. Sampai Ibu Teresia dia meninggal, dia mati dalam usia dia melayani di sana selama 47 tahun. Dan waktu dia meninggal, seluruh dunia berduka cita. Sampai dia diberikan Nobel kemanusiaan. Waktu dia meninggal, banyak kepala negara datang ke sana, termasuk Barack Obama. Barack Obama, dia datang ke sana, dan dia dapat kesempatan untuk berpidato. Dia berkata, sayang ya, dunia coba punya satu orang, Ibu Teresia. Kalau dunia mempunyai 10 ya, seperti Ibu Teresia, maka wajah kemanusiaan dunia akan lebih baik. Saudara, waktu dia mati, waktu dia meninggal, emangnya terus Kalkuta jadi negaranya, kotanya jadi bagus? Tidak, saudara. Apa terus orang kustanya jadi berkurang? Tidak, saudara, tetap. Tapi dia bisa menyalurkan kasih Kristus. Apa kalau kita berbuat sesuatu kebaikan yang kita merasakan dari Allah, apa dunia kita berubah? Tidak, saudara. Mungkin dunia tetap seperti ini. Tapi orang-orang yang kita salurkan kasih Allah akan berbeda. Dia mungkin merasakan satu harapan. Mungkin pada saat itu dia terima Yesus sebagai juru selamat. Berbeda, saudara. Itu adalah respon kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita, pertanyaan sekarang, apa yang kita lakukan? Apakah kita bilang 23 lewat aja lewat, 24 nanti lewat, tanpa kita berbuat apa-apa? Tuhan inginkan supaya kita menyalurkan kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Dia sudah melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh
tidak terbayarkan, tidak terlukiskan. Itu dia lakukan untuk kita, saudara. Apakah respon kita untuk dia? Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami boleh seperti apa yang kami ada pada saat ini. Itu karena Engkau mengasihi kami semua. Kami boleh mendapat keselamatan di dalam Tuhan. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kasih itu kami tidak akan pegang sendiri. Tapi kami mau menyalurkan itu kepada teman-teman kami, saudara kami, mungkin famili kami yang belum mengenal Tuhan, mungkin teman-teman kami, dimanapun kami berada, kami menyalurkan itu supaya mereka pun boleh merasakan kasih Allah yang begitu besar. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan, yang firman Tuhan yang sudah disampaikan, tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Makasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum kita akan menutup dengan doa, ada beberapa pengumuman penting yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama, saya atas nama para hamba Tuhan di Gereja Rehoboth dan juga seluruh majelis dan juga seluruh jemaat Tuhan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mengucapkan selamat kepada Bapak Willem Novi Patung Lawar karena dia sudah menyelesaikan studinya dan meraih gelar Master Teologia dengan predikat pujian. Predikat pujian itu cum laude. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita doakan supaya pelayanannya boleh makin bertambah-tambah dalam Tuhan. Kedua, hari Kamis ada Biblical Night. Tadi sudah disampaikan kita sudah lihat di layar. Biblical Night. Dan itu hari Kamis jam 7. Terus hari Sabtunya itu penting buat kita, saudara. Tadi saya sudah umumkan juga di KU1, penting buat kita. Kalau saudara sekarang tengah mengalami kesulitan, kalau saudara makan bersama dengan anak-anak di meja makan dan saudara lihat semua anak-anak tuh pegang gadget, lagi mau makan nih pegang dan mulai. Saudara, ada orang tua yang kasih syarat, kasih peraturan. Kalau mau makan, gadgetnya dikumpul semua, nggak boleh buka. Kalau buka, nggak ada komunikasi, saudara. Nggak ada hubungan, nggak ada komunikasi, nggak ada relasi antara orang tua dengan anak-anak. Mungkin anak-anak bertanya, kok kita yang disuruh itu? Dan mama sendiri pegang. Itu mama sendiri, itu papa sendiri juga pegang. Nah, saudara, jadi kita mengatasi hal ini sulit, saudara. Karena jangankan remaja, kan ditulis di screen remaja ya. Tapi anak umur 5-6 tahun juga sudah pegang gadget, dia akan sibuk dengan gadgetnya. Nah, pada hari Sabtu ini, tanggal 21 di basement akan diselenggarakan ya semacam seminar gitu untuk kita semua yang menghadapi anak-anak dengan gadgetnya, ya. Bagaimana kita harus mengatasi itu semua? Itu akan terjawab pada hari Sabtu jam 8 di basement, ya.
seorang yang expert, seorang yang ahli dalam bidangnya akan memberikan keterangan bagi kita semua. Baik, hari Kamis, Jumat, Sabtu juga kita akan doa puasa karena hari korporat, karena hari Minggunya kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Ya. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar tentang kasih Allah. Berikan kekuatan bagi kami semua untuk melakukan, menyalurkan kasih Allah dalam hidup kami kepada teman-teman kami, sesama manusia. Supaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang sedang menghadapi pemilu tahun depan. Mari Tuhan Kau silakan tolong. Supaya semuanya boleh berjalan dengan aman dan tenang. Dan siapapun yang terpilih, itu adalah kehendak Tuhan sendiri untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk semua kegiatan pada minggu ini, baik Biblical Night, baik juga untuk seminar yang diadakan di basement pada hari Sabtu, dan juga perjamuan kudus pada minggu depan. Semuanya kami boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menerima berkat-berkat Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Kami memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Itu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama Tuhan. Usaha, pekerjaan kami semua, sekolah, kuliah, anak-anak kami semua. Tuhan sendiri berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadi berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Menghadapi anak yang mulai memasuki usia remaja memang tidak mudah. Ditambah dengan perkembangan di bidang teknologi yang semakin pesat, para orang tua seringkali mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya yang mulai menginjak usia remaja. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu ke acara parenting dengan tema berelasi dan berkomunikasi yang efektif dengan anak remaja.
Acara ini diadakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 9 pagi sampai 11 siang bertempat di basement Gereja Rehobot Dewi Sertika. Untuk mengikuti acara ini, Bapak Ibu perlu mendaftar terlebih dahulu di link berikut ini. Acara ini diadakan secara gratis. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus KU2, POM, atau T4C. Saya tertegun ketika saya mendengar satu pujian yang berkata seperti ini. Semua hari adalah harinya Tuhan. Hari ini, hari nanti, hari apapun yang akan kita hadapi adalah hari yang Tuhan buat untuk kebaikan kita. Amin. Orang yang punya posisi pun kan seperti itu ya. Apalagi kalau dia seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin, dia ngambil keuntungannya sendiri, saudara. Untuk apa? Kepentingannya sendiri. Mengambil keuntungannya sendiri. Supaya apa? Namanya menjadi besar. Namanya menjadi ternama. Harusnya siapa? Yesus yang harusnya menjadi besar.